Halaman berapa? 41. Hum aqalu khalqillah azza wa jalla. Mereka itu adalah makhluk Allah yang paling cerdas. Aqalu khalqillah azza wa jalla, makhluk Allah yang paling cerdas. Jangan secerdas-cerdasnya ya. Jangan khairun nas, sebagus-bagusnya wong, sebaik-baiknya orang. Bahasa apa itu? Orang yang terbaik. Paham bahasa Indonesianya? Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Aqalun nas, ya itu cara menerjemahkannya. Walau ra'aitumuhum, kalau andaikan kau melihat mereka, laqultum majanin. Mereka orang yang paling cerdas, makhluk cerdas. Tetapi ketika engkau melihat mereka, pasti engkau menduga mereka orang gila. Langkah udile. Seorang istri melihat suaminya sedang berselingkuh, tuli meneng bae, anda udile bikin. Ketika mereka sudah seperti itu, diduga orang gila. Ada orang buang duit, buang waras apa ngedan? Ya wis. Anak perlu biaya sekolah, ada tetangga perlu dioperasi, uangnya dikasih tetangga biar anaknya sekolahnya tahun depan. Orang gila bukan? Lara'aitahum majanin. Seperti itu terjadi. Sing penipu besar pun cenderung ke wali ku. Wali sing beneran yang disebutnya pengedan. Bisa paham lho. Sing tukang bodoh ka pada ngandel kabeh mana ka. Aja sebutakan arane wis. Tahu kan maksudnya? Laqultum majanin walau ra'aukum laqalu ma amana haula'i biyaumiddin. Sebaliknya kalau mereka melihat kamu, mereka berkomentar bahwa kamu itu bukan orang yang beriman. Bahwa kamu tidak beriman, tidak percaya kepada hari akhirat nanti. Kamunya mengatakan mereka orang gila, merekanya mengatakan kamu bukan orang beriman. Jadi yang bener nih. Atau edan kabeh. Qulubuhum hazinatun. Hati mereka selalu dalam keadaan sedih. Munkasiratun, selalu berduka cita. Baina yadail haqqi, di hadapan Allah Azza wa Jalla. La yazaluna khaifina wajilin. Mereka senantiasa dalam keadaan ketakutan dan gentar. Kullama kushifa qina'u jalalihi wa 'azamatihi liqulubihim. Ketika topeng kebesaran, tutup kehebatan Allah dan keagungan Allah dibuka, liqulubihim, terhadap hati mereka, izdada khaufuhum, mereka semakin gentar, mereka semakin takut kepada Allah. Takadu qulubuhum tataqatta'u, hampir-hampir saja hati mereka terpotong-potong. Wa awsaluhum tatafassalu, dan sendi-sendi mereka terputus-putus. Faidha ra'a minhum dzalika fataha abwaaba rahmatihi wa jamalihi wa lutfihi. Dan ketika di antara mereka ada yang melihat demikian, maka dibukalah pintu-pintu rahmat, keindahan Allah dan kelembutan Allah. Waraja' lahum, dan harapan untuk mereka, fayaskunu ma bihim, baru mereka merasakan tenang apa yang mereka miliki. Ma uhibbu anzuru illa li talibil akhirah, aku tidak suka melihat kecuali
mereka yang mencari akhirat, wa talibil haqq, dan mencari kebenaran. Azza wa jalla, wa amma talibud dunya wal khalq, adapun yang menuntut dunia dan makhluknya, wa nafs wal hawa, dan mengejar nafsu, mengejar hawa, ish a'mal bih, apa yang bisa aku lakukan? Khairu anni uhibbu mudawatahu, hanya saja aku ingin mengobatinya. Aku enggak suka bersahabat dengan mereka, orang yang mencari dunia, yang serakah, yang pendusta. Tapi ya apa yang kulakukan, ya terpaksa kulayani juga mereka itu, tapi dalam rangka untuk mengobati mereka. Ya, artinya kari bliki yang lambungkan yang dalam sidaknya. Musakin melas bae petak obati, bakal gelem bakal beli wis. Konon maksudnya. Iya. Yang dengan rairenya mengit makanan berapa mau melas baik kah ya, masih beli dilang napa ya, enggak dong, dikit bantu ya, diselamatkan lah ya. Di annahu marid, karena dia sakit ya, bagaimanapun aku tidak sukanya, kasihan dia sakit ya, saya obati. La yasbiru 'alal marid illa tabib. Yang bisa bertahan mendamping orang yang sakit ya dokter lah. Yang bisa bertahan, yang siap mengobati orang sakit ya dokter. Dokter hati, tabibul qulub, dokter hati. Wayhak tukhfi amraka adayya, wadeg siraku, wayhak koplok siraku, tukhfi amraka adayya, engkau menyembunyikan persoalanmu kepadaku. Ada persoalan yang kau sembunyikan kepadaku. Wa huwa la yakhfa, padahal tidak bisa disembunyikan. Ada sesuatu yang ingin kamu sembunyikan, nyatanya tidak ada yang bisa disembunyikan. Tuzhiru li annaka talibul akhirah, engkau berpura-pura seolah-olah kamu itu orang yang mencari akhirat. Wa anta talibud dunya, padahal kamu mencari dunia. Datang kepadaku mintanya, diminta doa supaya lancar usahanya buat ibadah, kanggo sangu ibadah. Nyatanya beli pengen sugih. Sehari-hari kita jumpai kebohongan-kebohongan di masyarakat seperti itu. Tapi ya kita pura-pura tidak tahu aja. Apanya mang harus ditohok, yang enggak ya udah aja. Ya harus ngantel baik teman. Hadzal haus alladzi fi qalbika maktubun ala jabinika. Keburukan yang ada di hatimu itu tertulis di jidatmu. Katon, ana setempelen nih batu kesiranek. Sirruka fi alaniyatika, rahasiamu dalam keterbukaanmu. Rahasiamu sudah terbuka seluruhnya. Ad-dinar alladzi fi yadika, dinar, uang logam emas yang ada di tanganmu. Bahraja fi daniqu dhahabin, di situ terdapat gemerlapnya emas. Ada emasnya. Wal baqi fiddatun, tapi sebagiannya lagi adalah perak. La tubahrij alayya, jangan bergemerlap kepadaku ini. Gak usah menunjukkan gemerlapan itu kepadaku. Fa inni ra'aitu katsiran mislahu.
Aku sudah biasa melihat itu banyak, sudah banyak melihat semacam itu. Salimhu ilayya, serahkan kepadaku, wa makkini minhu, dan akan kuolah. Hatta usbikuhu, sampai saya cetak ya uang dinar itu, wa ukhallisu ma fihi, dan akan kumurnikan, kubesat ya, kalau namanya dibesat gitu. Tembaganya dibesat, kemudian kuningannya atau juga peraknya dibesat supaya menjadi emas murni. Min zahabi, dari emas itu. Wa yurmal bil baqi, yang sisanya dibuang. Jayyidun qalilun khairun min radiin katsir. Bagus sedikit lebih baik dari buruk banyak. Berlian sekelungsu lebih hebat daripada watu kali 10 truk. Ya kan? Makini min dinarika, serahkan kepadaku untuk mengolah dinarmu nana. Fa nadarab, aku ini tukang mencetak uang. Wa indi alatu dzaka, aku punya alat yang lengkap. Tub minarya wa nifaq, segera bertobatlah dari riya dan kemunafikan. Artinya aku tahu emas yang dikewerkan gua, emas palsu pun gua. Itu emas itu apa? Ngerti kita semua. Wes kagian aja lak munafik kah? Ngaku-ngaku akhirat entut. Iya. Ini kemunafikan seperti ini kan sehari-hari di sekitar kita. Kalau saya akan berjuang untuk mensejahterakan rakyat ini. Ya, ngambil beli. Dari rakyat untuk rakyat. Demi rakyat. Tut. Ya ini kan pertunjukan setiap hari kita lihat di YouTube, di TV segala macam. Ternyata kebagian semua kan. Pada mungkir. Saya mau tahu. Udah ditangkap mendengaku. Ya. Begini nih. Bukan sekarang saja. Sing bengil kayaknya kelakuan emang kono niku ji. Iya. Ya mencari kepentingan pribadi dari dulu. Bukan sekarang aja. Wala tasdahi minal iqrar bihi ala nafsika, dan kau tidak merasa malu menyatakan demikian terhadap dirimu sendiri. Fal ghalibu minal mukhlisina kanu munafiqin. Pada umumnya orang yang mengatakan dirinya setia munafik semua. Ya ngaku nih mah ya, aku cinta hanya kepada mentut, keselingkuh melulu. Ya. Walihadza qala ba'duhum rahmatullah ta'ala alaih, la ya'riful ikhlasa illa al-mira'i. Keikhlasan itu tidak dapat dipahami kecuali orang yang pernah mengalami mirai, riya, orang yang biasa riya. Ya. Jadi artinya ya, kalau kamu belum pernah jadi orang riya, ya orang carmuk. Beda enggak orang yang loyal dengan carmuk? Beda sekali. Yang membedakan loyalitas dengan carmuk itu ya seperti itulah. Kita bandingkan aja. An-nadiru min kulli nadir. Sedikit dari yang sedikit. Minoritas dari minoritas. Man yukhlisu min awwali amrihi ila akhirih. Sangat jarang sekali
Orang ikhlas itu dari awal sampai akhir. Dan ini sering saya katakan berkali-kali, jarang ikhlas dari awal sampai akhir. Makanya harus kita kawal sampai akhir. Sebab barangkali di tengah perjalanan keikhlasanmu ada yang merampok. Bikin pesantren, ya ikhlas. Awalnya iya saya tahu kok. Tanahnya diwakafkan. Nggak pernah minta SPP, nggak pernah minta patungan minyak tanah, ya kan? Patromak beli sendiri, ngajinya nggak ada bayarannya, iya kan? Tapi setelah santrinya ribuan, sejen ceritanya bu, sejen, ngijrah, ngerti ngijrah? Iya, begitu ribuan, ternyata di penghujungnya setiap tahun khatmil Quran ditarikin patungannya 2 juta ping 400 pirakunku pantesan akhirnya mah kanggo model pertama pe diwakapakan 10 hektar akhirnya mah nggak tahu untuk usaha 2 hektar anak tak beli ajir sebut arane dosa. Iya jarang keikhlasan dari awal sampai akhir tuh. Iya. Makanya tuh hati-hatilah. Jangan take for granted karena awalnya kamu ikhlas, dikiranya sampai akhir ikhlas. Ternyata sudah bergeser kok. Ya mungkin saja awalnya memang ikhlas, niat berjuang, ingin mensejahterakan masyarakat. Di tengah perjalanan nyeleweng kok. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan itu juga kita melakukan sendiri kan begitu. Jadi semuanya melalui proses lah. Semuanya melalui proses. Asibyan fi awwali amrihim. Anak-anak saja pada awalnya adalah yakdzibuna. Ya. Biasa berbohong. Anak-anak itu kan bohong namanya. Awalnya anak-anak itu kan berbohong. Wa yal'abuna bitarab, ya bermain-main dengan tanah di lumpur-lumpur, ya kan? Wa najasat, mainan najis juga di comberan, mainan comberan. Wa yuqiuna anfusahum fil mahalik, dan juga bermain-main ya sampai ke tempat-tempat yang berbahaya. Wa yasruquna min abaihim wa ummatihim, dan biasa nyolong duit dari ibunya, bapak itu kan cukup duit. Anak-anak itu gitu. Ngomongnya bohong aja. Duitnya dicolongnya anak kayak mbok bapaknya ribut kecik. Ribut tuyul. Ya tuyul anaknya sih rada tuyul ya. Nyangkanya tetangga, ulang-ulang tuyul. Supaya anak itu tuyul. Wa yamsuna bin namimati, juga ya tukang mengupat, mencaci maki dan sebagainya. Wa kullama dabbal aqlu fihim, tetapi ketika akal mereka tumbuh berkembang, taraku syai'an fa syai'an, mereka tinggalkan itu permainan yang kotor-kotor itu sedikit demi sedikit. Yata'addabuna bil aba, mulai sikapnya bisa sopan kepada bapaknya. Wal ummahat, dan sopan kepada ibunya. Wal muallimin, dan juga hormat kepada guru-gurunya. Akhirnya mah setelah akalnya tumbuh berkembang. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, yata'addabu, baru dia beradab, bersopan-sopan. Wa yatruku maka na'alihi, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Wa mata yuridillahu bihi syarran, kalau Allah menghendaki sesuatu yang buruk kepada siapapun, ya'ish ala mahwale, tetap
kebiasaannya tidak berubah, itu aja. Sampai tekan tua dolanan comberan. Sampai tekan tua putu masih dolanan engklek baik. Baru engklek. Anak banyak yang sudah punya cucu masih main engklek. Fayahliku dunya wa ukhra, akhirnya binasalah dia di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla khalaqad dawa, tapi Allah juga perlu kita ketahui, Allah juga membuat obat, wadda dan penyakit sekaligus. Likulidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Itu semuanya penyakit. Obatnya ada enggak? Ya ada, masa enggak ada? Setiap Allah bikin penyakit, ya Allah juga bikin obatnya dong. Iya. Al-ma'asi, kemaksiatan adalah penyakit. Wa ta'atu dawa, ketaatan adalah obatnya. Az-zulmu, kezaliman adalah penyakit. Wal adlu dawa, keadilan adalah obatnya. Wal khata'u kesalahan adalah penyakit. Wassawabu dawa, dan kebenaran adalah obatnya. Mukhalafatul haqqi azza wa jalla ngelawan Gusti Allah adalah obat. Wa taubatu min sukrid dunubi, dan taubat dari perbuatan dosa adalah dawa, adalah obatnya. Innama yatimmu laka ad-dawa idza faraqtal khalqa biqalbika. Baru pengobatan itu akan sempurna ketika engkau bisa meninggalkan makhluk ini dengan segala hatimu. Jangan ada yang tersisa di hatimu itu. Wa awsaltahu bi rabbih, dan kau sambungkan dengan Tuhanmu azza wa jalla. Wa rafa'tahu ilaihi, dan kamu angkat kepadanya. Yasiru fis samai, sampai di langit. Wa ruhuka wa baituka fil ardi, rohmu dan rumahmu ada di bumi ini. Tanfaridu biqalbika mal haqqi, engkau hanya sendirian di hatimu bersama Tuhanmu. Bima ya'lamu wa tusyarikul khalqa fil amali bil hukmi, sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Tetapi engkau bersarikat, tapi engkau tetap bergaul dengan manusia lain. Tusyarikul khalqa, dengan makhluk yang lain. Fil amal, dalam profesi, dalam pekerjaan. Ya tetap kamu berangkat ke kantor. Apakah di bank, apakah di supermarket, apa di pasar, ya tetap. Bukan berarti meninggalkan makhluk lalu tinggal di hutan sendirian. Pakai koteka, ya enggak juga sih. Bil hukmi, berdasarkan hukum, artinya berdasarkan aturan yang ada. La tukhalifum fi khislatin minhu, dan juga engkau tidak berbeda dengan mereka dalam persoalan bisnis tadi, khislatin minhu. Hatta la yakuna lahu wa lahum 'alaika hujjatun tanfaridu ma'a rabbika, sehingga tidak ada lagi lahu wa lahum 'alaika hujjah, sehingga tidak lagi ada alasan yang memberatkan kamu untuk menyendiri bersama Tuhanmu. Tanfaridu ma'a rabbika, bergaul biasa, bergaul, ngaji biasa, sekolah biasa, bisnis biasa, dagang sate, dagang martabak, dagang bakso, ya kan, berumah tangga dengan baik, punya anak, punya istri. Secara lahirnya begitu, tapi di hatimu engkau menyendiri, hanya bersama dengan Tuhanmu, Tuhan Allah. Bibatinika,
dengan batinmu, wa takunu ma'al khalqi bi zahirika. Iya, batinmu hanya dengan Allah, zahirmu ya dengan orang lain. La tukhalli li nafsika ra'san masyalan. Jangan kau biarkan terhadap dirimu ada kepala yang mendongak. In raqibtaha, apabila engkau menungganginya, ya, artinya engkau menguasainya. Wa ila raqibatka, dia akan menunggangi kamu. Engkau harus menguasai situasi yang ada di sekitarmu itu. Jangan ada sekalipun mengalah apapun. Tetap hanya bersama dengan Tuhanmu. Dunia silakan kau miliki. Tapi yang penting jangan sampai engkau dimiliki oleh dunia. Engkau boleh menunggangi dunia, tapi jangan sampai dunia menunggangi kamu. Kamu boleh memanfaatkan dunia, tapi jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh dunia. Wa in syara'taha, itu juga harus kamu lawan. Wa illa syara'atka, kalau tidak dia akan melawan kamu. Ya, tonjok aja, kalau enggak kamu yang ditonjok. Gebukan dingin, bakal dia sirasnya digebuk mana? In lam tuti'ka fi maturi min ta'atillahi azza wa jalla. Ya. Kalau seandainya dia tidak taat kepadamu, apa yang kamu inginkan min ta'atillah, untuk mentaati Allah, ya lawan saja. Wa illa aqibha bisyatil ju. Kalau tetap saja masih perlawanannya keras, hukumlah bisyatil ju, dengan cambuk laparmu itu. Lawan. Artinya kamu bangun kekuatan dalam dirimu sendiri. Ya, dengan cambuk pecutan baik. Itu bisyatil ju, cambuk lapar. Artinya melawan tarikan-tarikan dunia ini, ya jangan take for granted. Tidak semudah itu. Iya. Makanya kita perlu puasa. Itu untuk membangun personalitas kita. Membangun kepribadian kita supaya kokoh. Maka hasilnya badoge warga mekeder. Bapak main uru gaping terlu ada. Iya. Wal atash, dan dahaga. Dengan lapar dan dahaga kita lawan. Wadzulli wal ara, dengan kehinaan, dengan telanjang bulat. Wal khalwah, dan bersepi-sepi berkhalwat. Fi maudi'in la anisa bihi, di suatu tempat yang tidak ada apapun yang menyenangkan. Ya. Khalwat itu juga merupakan salah satu metode untuk memperkokoh jiwa kita ini. Tapi ya akeh wong melu khalwat niate lurus sugiyana. Ya mangga, saya mengakomodir aja kok. Ya tidak salah juga sih, boleh saja. Selagi mintanya kepada Allah, ya oke, kita dukung aja. Kecuali mintanya sama setan ya. Nah Allah silakan aja. Iya. Tapi alhamdulillah bahwa tradisi khalwat yang kita bangun selama 25 tahun ini lama-lama ada respon positif dari masyarakat ya. Artinya ada banyak yang merespon positif. Artinya ikut, membantu, mendukung, ya kan gitu. Menyatakan kepengen bisa ikut. Dulu mah banyak pertanyaan. Lagi lu apa? Mana-mana kah? Cuman kesasar. Rusak kita. Engkau nih Jumatnya periben, ada Jumatnya periben. Sampai sholat Jumat dipertanyakan. Ya mau berkir dipaham teman. Artinya begini, akhirnya saya katakan kalau Anda itu takut salah, nggak bakal benar.
Jadi kalau orang tak pengen benar, ya jangan takut salah dong. Resiko. Ya, dibatangi maning. Siap Allah siap mengampuninya kok. Kalau kamu takut rugi, dagang takut rugi, nggak bakal kaya kamu. Kalau kamu pengen jadi pemimpin, takut masuk penjara, nggak bakal jadi. Itu resikonya kita. Artinya begini, dalam kehidupan ini kita harus siap menanggung resiko. Kalau Anda mencalonkan pengen jadi gubernur, bupati, ya harus siap menang siap kalah dong. Kalau nggak siap kalah nggak usah ikut. Hanya ada dua kemungkinan, kita bertujuan berhasil atau gagal. Berhasilnya siap nggak? Gagalnya siap nggak? Kalau nggak siap nggak usah. Tuh kalau gagal kita ulang lagi kok, nggak ada masalah. Tinggal minta maaf aja persoalannya. Entar dipaham-paham sih sama. Iya. Nempe khalwat ngono terus takon sembahyang Jumat ning ndi, ngono priben Jumate. Ruwet temen sembahyang ke. Rangsane wong beragama kok sembahyang to kono. Iya tuh. Ya itu karena pola pikir kita kan as-salatu imaduddin. Bunyal Islamu ala khamsin. Wa man aqama salat faqad aqama ad-din, wa man taraka faqad hadama ad-din. Inna awwala ma yuhasabu bil mar'i yaumil qiyamah as-salat. Sehingga setiap kata ibadah konotasinya salat. Iya kan? Ya iya begitu. Itu kan dibentuk oleh Daulah Abbasiyah begitu tuh. Bunyal Islam ala khamsin wis dimapain. Ya, artinya sengaja dibentuk demikian supaya jangan berontak. Supaya negaranya stabil gitu. Supaya rajanya tungkul ngeruk hartanya sebanyak-banyaknya. Dan rakyatnya dikasih sibuk untuk ya melakukan ritual-ritual seperti itu. Iya kan? La tanha hadhihi siyat anha hatta tatma'inna wa tuti' Allah. Jangan lepaskan cambuk ini, selalu kau pegang. Ya, pokoknya bakal rewet langsung wis ya. Hatta tatma'inna, sampai kamu mendapatkan satu kedamaian di hatimu. Wa tuti' Allah, dan kamu bisa mentaati Allah Azza wa Jalla fi kulli halin, dalam kondisi apapun. Siap melaksanakan segala perintah Allah SWT. Tundukkan dirimu setunduk-tunduknya. Ya ini kan dalam pergulatan sehari-hari kita ini masih banyak kalahnya kok. Semakin banyak tantangan, semakin banyak kalahnya. Iya, menang sekali, kalahnya 3 kali. Menang lagi, kalah lagi, menang lagi. Jadi ya sebabnya kalah mungkin salah satunya karena menganggap ringan, menganggap enteng, menyepelekan persoalannya. Dianggapnya sepele. Jadi begini, dalam strategi peperangan pun jangan sekali-kali menyepelekan musuh dong. Kita kalau mau perang itu satu strategis. Kita harus membangun kekuatan internal kita. Dan kita juga harus mengetahui kekuatan musuh. Baru kita mengambil keputusan, lawan atau tidak, kan begitu. Perang atau tidak. Segimana? Ajak kayak bocah tawuran. Berada guru tuh beli karu-karuan enggak. Sanemune umat dibakar, toko dibakar, ya bukan enggak. Nah, kalau perang ya yang jelas musuhnya ada berapa tentaranya. Iya, tank bajanya berapa, meriamnya berapa, senapannya berapa, kan begitu. Iya. Nah, kamu bertempur dengan setan tidak pernah menghitung kekuatan setan. Perang sana gampang kok. Nah, itu dia persoalan. Nun,
Iya, itulah. Ya artinya ya underestimate gue ngepenteng baik. Ternyata seringkali kamuflase itu terjadi. Kamunya perangsanya nih menang, sebetulnya kamu kalah. Jadi selama ini anggapnya sebagai pemenang gitu. Ya terpuruk sebabkan terpuruk. Begini, awalnya ikhlas, di tengah perjalanan nyeleweng dan tidak sadar, dikiranya masih ikhlas saja. Dalam hidupnya sehari-hari kejahatan dan kejahatan dilakukan, dikiranya itu semuanya kebaikan-kebaikan. Diyakininya aku membela agama Allah, aku mempertahankan syariat Islam, aku seperti seorang pejuang pahlawan Allah lah. Ternyata apa yang terjadi? Nggak ada yang diperjuangkan, nggak ada. Yang ada hanya memecah belah umat kok. Memecah belah umat dianggapnya perjuangan fisabilillah, entut. Dan di hadapan mata kita sendiri. Di hadapan mata kita sendiri. Iya. Umat Islam saling bantai-membantai, saling caci-mencaci, saling kafir-mengkafirkan. Saya tidak yakin kok Allah menyuruh kita berantem. Allah tidak menyuruh kita. Allah menyuruh kita sudah bersatu kok. Bukan bermusuhan. Logika apa yang kau pakai mengajak umat bermusuhan, saling curiga, saling memukul, saling mengkafirkan, itu keperjuanganmu. Dan ini terjadi. Sepertinya surga sudah di kantong. Memastikan aku pasti masuk surga. Yang lain pasti neraka semua. Hebat banget kan. Sehari-hari kan. Saya mau nanya, apapun yang kamu lakukan, ketika akibatnya umat terpecah belah, disuruh siapa itu? Iya kan, sehari-hari. Kadang-kadang nggak paham-paham tuh. Dikiranya mengkafirkan sesama Islam, tuh dikiranya jihad gitu. Ngapain? Makanya waspadalah. Sampai akhir hayatnya dia tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah kejahatan-kejahatan. Dikiranya menganggap dirinya sebagai pahlawan, membela agama, membela Allah dan Rasulnya. Ternyata merusak kekuatan umat, memecah belah rakyat. Iya kan, semakin terpuruk. Kenapa enggak sadar? Ya, betapa pinternya setan itu melakukan konspirasi. Perbuatanmu yang buruk itu kamu lihat indah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dihias-hiasi oleh setan semuanya. Barangnya mata belek, dibungkus karo aluminium foil. Taruh ning baki. Ya, bakinya kasih bludru merah. Waduh. Perangsane dodol. Jadi beginilah. Setiap ada inisiatif, keinginan, mungkin Anda merasakan ketulusan, keikhlasan, kebaikan, pengabdian ya. Tolong menolehlah ke belakang sebentar. Coba nyelingu kadingin kah? Sing nyurung-nyurung ki sapa kene ki? Wah yang nyelingu, masyaallah, siung dawa. Matanya abang. Ya, terjadi. Kejahatan yang dianggapnya adalah kebaikan-kebaikan. Ya.
terbalik semuanya tuh. Menjadi terbalik semuanya. Malah orang yang betul-betul ikhlas, yang tulus, yang betul-betul hamba Allah, yang malah kau abaikan semuanya itu. Tidak pernah masuk dalam pikiranmu. Malah akhirnya siang ngomong wong edan kan enggak. Maka wudele. Diumbangi menang baik. Lakinya dia menang banding menang baik. Bisa bener kan kan? Iya kan? Terjadi kan? Iya kenapa? Iya. Ya nanti perlu ditata kembali cara berpikir kamu semacam itu supaya tahu mana yang benar mana yang nggak benar. Pengen beli? Iya. Iya kalau ini kesalah. Rugi dong. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menduga selama di dunia ini selalu berbuat baik saja. Ternyata semuanya adalah kejahatan. Ya, itulah maksudnya. Alaysa fa'alta kadza wa kadza, bukankah kamu pernah melakukan ini? Wa fiqha. Ya, kamu cocokkan. Hatta la tazalu munkasiratan, sampai kamu hendaknya senantiasa hatimu dalam kedukaan. Ya, sing prihatinlah munkasiratan. Sing akeh prihatinnya kan. Iya. Inama tasta'inu ala hadza jami'ihi bitolabi muradillahi azza wa jalla wa bimuwafaqatihi. Semua ini bisa kamu minta bantuan, semuanya ini bisa kamu mintakan bantuan bitolabi muradillah, minta mendapatkan restu dari Allah, minta izin dari Allah semua. Makanya jangan tinggal apapun yang kau lakukan awalnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu sama dengan mohon restu, mohon izin. Ya, permisi. Semua ini milik Allah. Apapun yang kau pakai, minta izin dulu dong sama yang punya. Selama ini kan kamu rasanya milik kamu semua kan. Umar dia ke siapa? Karya. Rabi siapa? Anaknya siapa? Sawah siapa? Mobilnya siapa? Orang. Semuanya milik Allah. Termasuk ndas sisir dari Gusti Allah pada baik. Itu bedanya. Wa bimuwafaqatihi, dan selalu bersejajaran dengan Allah, artinya sejalan dengan Allah. Wa tarki ma'asihi, dan dengan cara meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah. Wa yakuna zahiruka wa batinuka wahidan, dan hendaknya lahirmu batinmu adalah sama. Batinnya abang, metune abang. Tasiru muwafaqatan bila mukhalafati ta'atin bila ma'siyatin. Sama, sesuai. Ya, tanpa ada perbedaan dan tanpa ada kemaksiatan, tidak ada perlawanan. Beli nyejen kah? Nyejen, ngerti nyejen? Sejen. Syukran bila kufrin, bersyukur tanpa kekufuran. Zikran bila nisyan, zikir tanpa lalai. Khairan bila syarrin, baik tanpa kejahatan. Fala falaha liqalbika wa fi ahadun ghairillah azza wa jalla. Sulit kamu akan bahagia kalau di hatimu masih ada orang lain selain Allah. Lau sajadta lahu alfa amin adal jamr wa anta taqbal biqalbika ala ghairihi lama nafa'aka zalika. Andaikan kamu bersujud
kepada Allah 1000 tahun lamanya di atas bara api. Umpamane besira sujud ning Gusti Allah 1000 tahun ning sadure wangwa. Wa taqbalu biqalbika ala ghairi, tapi hatimu masih menerima, masih diperkenankan selain Allah masuk ke dalam hatimu. Lama nafa'aka zalika, tidak akan ada manfaatnya. Tutup rapat, jangan ada yang masuk dalam hatimu. La aqibata lahu, enggak akan ada hasilnya kok. Wa huwa yuhibbu ghaira maulah azza wa jalla, kalau dia masih mencintai selain majikannya, selain Allah. Sebetulnya pengalaman kita sama kok, bahwa setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun selalu di penghujungnya mengecewakan kok. Kok nggak paham-paham sih? Iya, pikiranmu, hartamu, tenagamu kau curahkan, kasih sayangmu kepada anakmu supaya sekolah, supaya jadi sarjana. Iya. Wis gede mah ora ya orang bukan kah? Kaya wong tuane sakit mah nyewokane ga karo sikile. Iya, waya anake siragrap nulung marabine merengut je. Harta yang kau kumpulkan sekian banyak kau tinggalkan, apa dipakai untuk bekalmu di akhir? Tidak, dipakai buat foya-foya kok. Kadar sirang durung dikubur-kubur acan, bus rebutan nyong ke lemari, rebutan sertifikat. Orang menora apa sih dengan anak sirak? Ibu-ibu juga sama. Oh, laki dipuja-puja, disayang-sayang. Waya mati marabi maning. Ini kan kenyataan kan. Kusi beli kapok-kapok. Masih juga kau berikan cintamu kepada selain Allah. Itu sampai kapan sebenarnya? Ya, sayang seorang guru kepada murid, kayak ya semua sekolah digratisin, dibantu. Waya pragat mah ngerasani aja. Ya semua orang paling ngerasani mah beli paling madani. Guyon. Ya. Ya artinya ya dalam contoh. Siapa yang sayang kepada dirimu? Enggak ada lagi. Hanya Tuhanmu. Percaya enggak? Sampai kamu sendiri, banyak orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri kok. Nah, kalau berulang-ulang kamu dikecewakan oleh orang lain, mau kapok enggak? Sekali kamu pernah ditipu oleh seseorang. Kemudian orang itu datang lagi. Nipu lagi 2 kali. Ketipu maning. Sampai 10 kali kamu tertipu. Masih kau percaya juga? Ya kan? Unlogic. Tidak logis sesungguhnya kamu berpikir. Ya langkah kapok-kapok aja. Kamu yakin anak-anakmu akan setia kepadamu? Akan mendoakan kamu? Anak wadone sing wis jadi sarjana, cita-cita orang tua suaminya kira-kira dapat seorang dokter kayak seorang, ya kan, seorang insinyur. Begitu datang pacarnya bawa laki-laki pakai anting, rambutnya dikepang kayak jaran, dicat abang, lambin ditempel ditutup tutup botol anukah, betul sosok kerancang kerincing, ora dus-adus, seroleh disoek-soek, ilatnya ditindik, ada. Rembok enok, ambet pitung turunan aja tidak menemu satuan makanan kita.
Jawe anak kami nyong kita demen, ya demen-demen sing masih bocah. Saking marahnya ibunya dikasih ultimatum. Kalau kamu maksa mau kawin dengan satuan seperti ini, pilih salah satu. Ikut aku, ikut dia. Apa jawabnya? Goodbye. Selamat tinggal. Aku ikut dia. Ditinggalin kok. Dikelengar temboknya. Ini kan kejadian sehari-hari di depan mata kita. Seorang anak dengan teganya. Kapok betul. Artinya bakal sesama makhluk mah tulung hitung ijir. Bahkan Gusti Allah mah aja lo hitung ijir. Barang sira diwalik. Karena Gusti Allah hitung ijir begitu. Setiap perintahnya yang kau laksanakan, kamu menagih, mau bayar berapa? Sinting. Kalau tidak ada janji-janji imbalan, kamu tidak mau melakukannya. Ya, stop hari ini. Jangan hitung ijir. Nggak usah cerita pahala lagi. Bosan gitu. Iya, orang yang cerita pahala itu hitung ijir semua. Duduk sirah mata sebayar, duduk pe mataki. Keterkonyung sebek kan, jaluk bayaran sirem. Pikir gila juga kok. Begini, kalau Allah mah itu hak prerogatif Allah, menjanjikan apapun silakan, dia majikan kamu, hanya berikan, mendorong kamu, memberikan stimulasi supaya kamu semangat ibadah, dijanjikan nanti dikasih ini silakan, tapi kamu jangan kayak Tuhan. Menjanjikan pahala sama orang lain itu gimana lagi? Ya kita kalau lagi dengar orang cerita tentang menjanjikan pahala, kini wongku pangeran tak tutup kini. Non, ya iyalah begitu. Jadi jangan memposisikan diri sebagai Tuhan. Iya, yang tulus saja lah. Ya gitu. Ya, disitulah artinya bahwa monoloyalitas itu dituntut sejak awal. Kontrak kerja dengan Allah yang sifatnya monoloyalitas. Bahwa kita hanya mengabdi untuk Allah saja, tidak untuk siapapun selain Allah. Itu maknanya iyyaka na'budu. Dan kita pun tidak akan minta bantuan kepada siapapun, hanya minta bantuan kepada Allah saja. Itulah wa iyyaka Iya. Kenapa begitu artinya? Karena ma'mul ketika didahulukan itu yufidu ma'na qasr. Bahwa kalau na'buduka, kami mengabdi kepadamu. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu sajalah kami mengabdi. Berarti yang lainnya tidak. Mengabdi hanya kepada Allah saja. Gitu. Ternyata selama ini kita kebanyakan manusia kepada siapa mengabdinya? Kebanyakan kepada dirinya sendiri kok. Menuruti keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, keserakahannya sendiri. Sengaku pegang. Ngaku aja dah, iya gitu. Nah kalau begitu nanti yang bayar siapa? Ya, itu misalnya kebohongan saja. Itu kita membohongi diri kita sendiri. Iya, 1000 tahun bersujud di atas bara api, tapi ketika ada selain Allah yang masuk menyelinap ke dalam hatimu, nggak ada gunanya kok. Lama nafa'aka dzalik la aqibata lahu wa yuhibbu ghairu maula azza wa jalla. La tas'ad bihubbihi hatta tu'dimal kull. Jangan kau merasa bangga dengan cintanya, dengan cintamu kepada Allah. Hatta tu'dimal kull. Baru betul nanti ketika semuanya
kau tiadakan. Kau tiadakan semuanya. Baru cintamu betul kalau semuanya kau basmi semuanya itu habis. Pelagat boleh. Isyan fauka. Lalu apa yang akan memberi manfaat kepadamu? Idharu zuhdi fil asya. Berpura-pura zuhud dalam segala hal. Ma iqbalika alaiha biqalbika. Padahal kamu di hatimu juga serakah juga. Berpura-pura zuhud tapi hatimu serakah. Ya. Berpura-pura zuhud tapi hatinya serakah. Ya banyak. Malah kezuhudannya malah menjadi mempersulit sendiri. Mempersulit dirinya sendiri kezuhudannya itu. Lagaknya zuhud dengan cara semuanya diharamkan. Speaker haram, listrik haram, radio haram, TV haram, internet haram, rokok haram. Dikiranya zuhud gitu. Gak bisa. Orang zuhud itu bukan mengharam-haramkan. Dia kalau halal ya halal, dia haramnya haram. Dan tidak boleh mengharamkan apapun. Enak banget mengharam-haramkan kayak pangeran baik. Yang punya hak mutlak, hak prerogatif mengharamkan itu hanya Allah. Kita tidak diberi hak untuk mengharamkan apapun dan menghalalkan apapun. Wilayah kita adalah menyuruh atau melarang, bukan mengharamkan. Kalau haram itu final, berlaku permanen dan abadi selamanya. Titik, haram ya haram. Jadi MUI menghimbau masyarakat untuk tidak merokok, bukan mengharamkan rokok. Atau pemerintah melarang rokok, tutup pabriknya semuanya, betul. Gitu. Kalau haram kan konsekuensinya dosa. Nah sekarang saya kolesterolnya lagi naik 360. Dokter bilang mulai hari ini jangan makan gorengan. Dokter melarang saya makan apapun yang digoreng-goreng, yang mengandung lemak. Haram gak makan gorengan? Ya tidak diharamkan. Dokter tidak mengharamkan gorengan, tidak. Dia melarang saya. Kalau melanggar dosa enggak? Ya enggak, tapi palingnya modar sirahnya. Betul ya Pak Bri? Ya, iya, itu salah. Ya, permanen tuh. Ya, kan seperti itu. Kita menyuruh, tidak wajib, tidak, lain gitu. Jadi sungguhnya itu prerogatif Allah aja lah, nggak bisa ini. Apalagi kamu, Nabi saja juga ketika mengharamkan sesuatu langsung ditegur je. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Kenapa kamu haram-haramkan? Enak baik. Kalau nggak ada dalil haramnya jangan diharamkan dong, nggak boleh. Ya kalau nggak tahu ya bilang aja, kalau nggak tahu berarti halal, begitu aja. Tiba-tiba ketemu dalilnya, cup. Jangan haram dulu ya, jangan ya. Iya. Beta cup ya. Ya bet. Dah aja haram ya wis. Iya, jangan haram dulu. Ini kepiting kan diharamkan dulu. Setelah sekian puluh tahun tidak ketemu dalilnya, baru dihalalkan. Si pribin makananku. Jejak beli siraknya. Lah ya itulah. Ya salah sirak. Ya ternyata kepiting merajungan. Enak kepiting. Iya lemu-lemu pulen-pulen. Rajungan magering-geringan. Iya. Itulah. Kau tiadakan semuanya. Ya, kezuhudanmu jangan hanya dengan lisanmu.
Amma ta'lamu anna Allah azza wa jalla ya'lamu ma fi suduril alamin? Apakah kamu tidak sadar bahwa Allah tahu semua apa yang ada di dadamu ini semuanya? Matastahi taqulu bilisanika, kamu tidak malu berucap dengan mulutmu. Tawakkaltu 'ala Allah, mengatakan dengan itu aku bertawakal, pasrah diri kepada Allah. Wa fi qalbika ghairuhu, tapi di hatimu terdapat pembangkangan juga. Sang ya tawakaltu 'ala Allah, artinya ya, tidak menerimakan. Ya, kenapa? Karena hatimu masih jengkel. Kamu marah, kamu kecewa, kamu sedih. Itu kan satu bukti kamu belum terima. Orang terima itu udah nggak ada marah, nggak ada jengkel lagi. Pisan maning, mobilnya hilang. Ketun beli, makal beli. Jadi pasrah. Ya wis. Mobilnya hilang. Ya wis. Ya wis. Tuku maning. Nah gitu. Gang, jangan lawar, gagal. Traktor maning. Kenteng kah? Itu tawakal. Aja balik-balik ngajong lawang. Nyeweting sapa sih. Nah ini belum tentu kezuhudan yang kau klaim itu. Ternyata hatimu masih belum zuhud kok. Masih mencintai dunia ini. Iya. Hanya berpura-pura saja. Dan Allah tidak bisa dibohongi. Sejak kapan Allah bisa dibohongi? Oke, cerita maning. Sering tak cerita kenang, sering saya ceritakan lagi, biar jangan lupa. Seorang murid berguru pada seorang mursyid. Mursyid ini fakir miskin. Rumahnya gubuk di pinggir pantai. Pencahariannya mencari ikan pakai jala. Dia hidupnya zuhud. Dapat ikan tuh, dia dapatnya ikan 10, diambil 2 saja. Yang lain buat sedekah. Kalau dapat ikan ya makan, kalau enggak ya enggak. Udah. Hebat enggak tuh? Iya. Menjala di laut. Pokoknya dia makan secukupnya, sisanya dibagikan masyarakat. Si murid ini setelah selesai mengaji sekian lamanya, dia ingin belajar di tempat yang lebih hebat lagi lah. Ya, ingin meneruskan. Ada enggak waliullah yang lebih hebat dari sampeyan? Ada, di mana sana di Lebanon sana. Boleh, ya silakan pergi. Ada ke sana. Namanya Abdullah. Nanya sana, nanya sini, nggak ada yang kenal. Waliullah Abdullah nggak ada. Ada juga tuh rumahnya tuh, istana. Nggak mungkin. Yang nggak ada lagi. Akhirnya penasaran, ya udah, tunggu ini ya barangkali iya. Nggak masuk akal masa waliullah rumahnya istana seperti begini. Tungguin. Sore hari datang, naik kereta kencana. Berhias emas keretanya. Apa sampai Abdullah? Oh iya. Kamu dari mana? Saya dari Irak. Oh muridnya ini di pinggir pantai. Iya. Mau apa? Mau belajar. Nggak sempat saya nih belajar. Pulang lagi aja deh. Saya udah nggak ada waktu untuk mendidik kamu nih. Tapi ya masuk aja dulu. Begitu masuk, rumahnya mewah semuanya. Malah semakin masuk akal. Begitu datang waktu makan, yang lainnya cewek-cewek cantik-cantik pisan. Ya sekelas hari inilah. Semakin tidak masuk akal lagi. Ini wali edan, wali apa gimana? Jadi akhirnya ginilah, saya tidak bisa mendidik kamu. Jangan itu, pulang lagi aja. Belah sana saya udah nggak sempat. Saya lagi sering diperlukan oleh negara
raja selalu manggil saya sedang dalam kanun. Ya udah. Jadi gimana? Ya udah bergerak dari sana. Ada pesan buat guru saya, ada. Tolong sampaikan kepada guru kamu yang usahanya pakai jala tuh. Tolong katakan, sampaikan dia. Sampai kapan kamu akan menghilangkan keserakahanmu itu? Gurunya yang usahanya pakai jala, ya kan, ya, dipesani sama wali yang kaya raya itu, sampai kapan keserakahanmu itu? Begitu datang ke Irak lagi, ditanya kenapa? Nggak jadi, sibuk katanya. Ada pesan nggak? Nggak ada, bohong kamu ada. Bilang apa? Nggak ada, belum. Jangan bohong, sampaikan saja. Akhirnya terpaksa. Apa? Kata Syekh Abdullah, katanya, sampai kapan sampean akan menghilangkan keserakahannya itu? Dia nangis kok. Iya, rupanya dia sadar setiap njala bokat bae limas. Iya kan? Seperti itu. Nggak bisa dibohongi kok. Sampai mendetek semacam itu. Jadi kita juga jangan mengklaim kita zuhud ya. Ya, kita sebaiknya daripada kita berpura-pura, lebih baik jujur aja dah. Iya kan? Jujur aja lah. Masih mending gak Pak Kiai nyuntungannya kita kepengen sugih kan pasti itu. Ojo pengker tangannya laris kanggo sangu ibadah apa? Ya itulah persoalannya. Oke, ya gulam, wahai anakku, la taghtar bihilmillah. Jangan tertipu dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Fa inna batsyahu syadid. Allah juga galak kok. Iya, jangan terlena. Allah Rahman Rahim. Iya enak baik. Allah juga syadidul iqab, tahu enggak? Harus apa? Di situ ada keseimbangan. Jangan terlena. Ya Allah kan Rahman Rahim, kan Ghafurur Rahim, iya. Tapi Allah juga syadidul iqab, tahu enggak? Jadi selalu berimbang. Artinya ya selalu dalam keseimbangan, jangan terlena gitu. Jangan tertipu, jangan terlena pada taksar. Jangan terlena kamu sekarang lagi mamus, lagi subur, rezeki. Kapan-kapan kamu nyungsep bisa terjadi. Ya kan? Jangan kamu lupa diri sekarang sedang sehat. Kapan-kapan kamu bisa kena penyakit kanker, kantong kering. Itu. La taghtar biha ula'il ulama al-juhal. Dan juga jangan kamu tertipu oleh ulama-ulama yang goblok gitu. Nandes ngomong ke. Nandes boleh ngomong ke. Tersinggung ya los. Jadi Syabdul Qadir kan tersinggung ya los. Langkah urusan. Bulat jaya wan. Bulan negara Syabdul Qadir disengiti ini para ulama. Sampai garap dipodari. Setelah mati nembe weru yen kun ku waliullah. Jadi kan kawali ya kan ndak siram roak. Selama ini kamu ya membencinya kan. Dia orang yang jujur dengan hatinya kok. Jangan tertipu gitu. Kullu ilmihim alaihim la lahum. Kullu ilmihim alaihim la lahum. Ilmu yang ada itu bukan milik mereka, tapi beban bagi mereka. Ilmu yang mereka miliki bukan keistimewaan bagi mereka, tapi cacat bagi mereka. Alaihim, la lahum. Awas, ala dan la, ini bedakan. Ya, menjadi beban. Malah justru dengan ilmunya yang semacam itu, maka setiap mereka melakukan pelanggaran, dosanya lebih besar daripada orang goblok.
Mas mending goblok sih kayak siram makanan. Iya. Ya karena sehingga dosa-dosamu itu masuk dalam wilayah ketidaksengajaan, kealpaan. Hukumannya ringan Pak Pria. Kealpaan mah ringan hukumannya. Kalau kesengajaan kan lain ceritanya. Hum ulama'u bihukmillah. Mereka ulama. Iya, ulama tentang hukumnya Allah, ulama tentang halal dan haram. Juhalun billahi, tapi mereka tidak kenal Allah. Mereka ulama tahu hukumnya Allah, tapi mereka tidak kenal Allah kok. Orang kenal. Ya'murunan nasa, mereka menyuruh orang lain. Bi amrin dengan perintah anu ini, wala yamtasilunahu, tapi mereka sendiri tidak pernah melakukannya. Tukang jaluki sodako infak, dewek mah orelak sodako orelok infak ke. Duit nggak tuku sawah dewek, anak mering buat ngurabi mana? Iya. Njaluki wakam galuwong. Tanya dewek mah sekilan galangkas yang diwakapak nih. Sadina-dina gelar seser, mani bodol seser. Duduk jarak kita kan itu. Awas duduknya di sini. Biasanya kalau dari jalan nih kan gelos. Nyewa mana kita. Kita lagi menerjemahkan begini. Ya pokoknya salah terjemah lah kan. Tapi kayak mah bener mau no ya kok. Lain wa yanhaunahum an syai'in wa la yantahun. Tukang melarang orang, tapi mereka sendiri tidak pernah mencegah dirinya sendiri kok. Mereka melakukannya. Yad'una ilal haqqi azza wa jalla wa hum yafirruna minhu. Ngajak kepada Allah, dia sendiri melarikan diri. Ngajak uang ke parak, deweknya ngadoi. Ngajak orang dekat Allah, dianya menjauh kok. Yubarizunahu bima'asihi, malah pamer dengan kemaksiatannya, wazallati dan kesalahan-kesalahannya. Asma'uhum, nama-nama mereka para ulama-ulama yang goblok itu indi, ada sama aku, ada catatannya. Sudah saya inventarisir semuanya itu, nama-namanya ada. Mu'arrakhatun, terjadwal semuanya namanya itu, tercatat semua. Maktubatun, tertulis semuanya. Mamdudatun, ya tercatat semuanya. Saya bilang begini, nama-nama mereka saya rekam semuanya. Dan datanya lengkap semuanya. Ya, yang menipu rakyatnya itu. Konon barang. Kenteng ya. Ya moga-moga apa ya anak kiai sing mangkenan ki. Ning kene ki ya. Kira-kira ditampaki KPK. Iya. Ya tapi ya kalau dianya enggak jujurnya sulit tuh. Sebab ilatnya pada pelokin napa barangnya mah. Ya karena konsekuensinya enggak jelas. Pelok apa yang ngomongnya ya? Priben itu hukumekin kiai har. Begitu amplopnya kantel, lal. Kali halal siapa? Ya halal. Bisa haram, bisa halal. Tergantung amplop ya begitu. Jadi ya artinya bahwa para ilmuwan, para cendekiawan, para ulama dari dulu juga diketiak penguasa kok. Panggil Ibnu Hisham, tulis sejarah Islam.
yang kira-kira cocok dengan ideologi raja. Iya. Ya seperti itulah. Jadi pola pikir kita sekarang ini kan sesungguhnya kan proses budaya. Jadi ada intervensi campur tangan, ada desain, ada dari penguasa-penguasa. Karena prosesnya kan Islam sekarang kan masuk dalam konflik horizontal antar sekte sampai sekarang kan. Ada yang bunuh-membunuh sampai sekarang. Iya, makanya kan kita pertanyakan namanya ukhuwah Islam itu di mana adanya? Adanya kan sebentar ketika Nabi masih hidup kan. Iya. Begitu mati pada detik pertama pecah kongsi kok. Saling bunuh-membunuh. Perang saudara. Dan sampai sekarang kita seharusnya sudah tidak lagi peduli. Biarkan itu sejarah lama. Dan tidak usah kita dukung-mendukung dengan proses sejarah lama itu. Ya sudahlah. Itu dendam mereka kok. Kita sudah tidak berkaitan dengan Abu Bakar, tidak berkaitan dengan Utsman. Enggak kok, tinggal itu sudah makhluk-makhluk sejarah yang kita hormati sajalah gitu. Iya. Nggak ada urusan. Yang penting kita tinggal di negeri Indonesia. Ya kan begitu. Tinggalnya di Jawa Barat. Jawa Baratnya di Pantura, ya kan gitu. Ya udah. Kita nggak usah dukung sekte-sekte yang ada dulu. Ya sekarang kita tinggal bagaimana supaya Indonesia ini Islam ini bisa hidup di negeri ini dan nyaman, kan begitu aja. Saya kan ngapain saya dukung-dukung itu? Sudah nggak ada urgensinya kita mendukung siapa yang sah khalifahnya, apakah Abu Bakar, apakah Ali, sudah nggak ada urusan, udah lewat kok. Ya tidak masuk dalam persyaratan rukun agama kok, enggak kan? Udah semuanya sahabat Rasul, ya mudah-mudahan Allah ampuni semuanya, itu aja kok. Dan mudah-mudahan perpecahan semacam itu jangan berkelanjutan sampai di sini, itu aja. Selesai. Dan insya Allah seperti itu kan lebih baik daripada kita yang kita dukung Abu Bakar juga. Abu Bakar udah nggak ada, yang ngapain lagi dan ada duduk wong kene kan kah? Wong kana, iya. Ya itulah tidak menjadi masalah ya. Sebab begini ya, ini di dalam memahami teks-teks agama kita kan sepertinya terkunci, kebebasan berpikir sudah terkunci. Kita harus melihat Al-Quran dengan mata mereka. Kita harus memahami dengan pikiran mereka. Dianggapnya kita sudah tidak mampu lagi, tidak akan bisa lebih hebat dari mereka. Ini paradigma apa begini? Saya yakin orang zaman sekarang lebih pintar dari zaman dahulu dong. Pintar di zaman kian, ya pintar zaman kian. Ya sih. Ya artinya kita sendiri juga melihat penafsiran terhadap Al-Quran atau syarah-syarah hadis. Ya kita kan masa penafsirannya begini, nggak mungkin masa iya. Ya masuk akal kan. Ya seperti kita lihat itu begini, boleh berpoligami tapi syaratnya harus adil. Ya kan begitu. Terus dasarnya apa adil? Nah, sedangkan Allah sendiri mengatakan
walan tastatiu an ta'dilu baina nisa'i walau haristum. Tidak mungkin kamu berlaku adil di antara istri itu sekalipun kamu sangat bersungguh-sungguh, nggak akan mungkin bisa berbuat adil. Jadi artinya apakah menjadi persyaratan adil terhadap istri-istri itu? Ya tidak dong. Kan tidak mungkin. Kalau Allah memberikan persyaratan yang tidak mungkin, artinya dibolehkan atau dilarang? Terlanjur. Ya ampun. Terlanjur kan illa maqad salafa. Iya. Jadi, dan itu juga tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Istri tua, istri muda. Istri tua umurnya 60 tahun. Istri muda 17 tahun, gembleng mayang. Istri tuanya memblek. Bagaimana kita bisa membagi cinta dengan sama? Nggak mungkin dong. Itu Allah mengatakan. Jadi, wa in khiftum alla ta'dilu, itu artinya bukan adil di antara istri. Yang dituntut adil itu adil memperlakukan anak-anakmu, antara anakmu dan anak-anak tirimu. Karena yang kamu kawin itu adalah janda-janda yang punya anak banyak. Karena bukan pintu poligami dibuka ini untuk menyelesaikan persoalan sosial. Kanjeng Nabi itu selama 9 tahun terakhir itu perangnya itu 80 kali. Bayangkan, kalau perang yang mati laki atau perempuan? Kalau lakinya mati, perempuan jadi apa? Ini yatim, anak yatim berlimpah ruah dan janda-janda. Peradaban manusia pada waktu itu belum ada yayasan panti asuhan. Belum ada departemen sosial. Maka lembaga yang sangat memungkinkan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dijadikan diadopsi. Tetapi adopsi sudah dibatalkan dalam Islam. Jadi fankihu ma tabalakum itu ya sudah dikawini saja ibunya supaya nanti anak-anaknya menjadi anak-anakmu. Barang sira poligami oli maning perawan mana? Si priben. Lamun kawin maning rangda anake 7. Kawin maning rangda anake 8. Kawin maning rangda anake 10. Berkiyang. Iya, jadi mengawini perempuan poligami itu bukan sedang mengikuti hawa nafsu, bukan. Untuk menyelesaikan persoalan sosial ini. Berbahaya loh. Bisa menjadi anak-anak yang jahat-jahat semuanya. Lah ya iya. Itu. Kalau sudah ibunya dikawin kan jadi anak kamu juga. Dan gak batal kan butuhnya kan. Iya. Dan boleh tinggal serumah. Nah kalau anak angkat kan gak boleh. Non? Gimana? Poligami haram. Baru saya belum mengatakan haram itu hak Allah, prerogatif. Ya kalau saya kan sebagai narasumber, saya tidak pernah memutuskan apapun, hanya narasumber aja. Ya bagaimana? Di negeri ini tidak diharamkan kok. Diharamkan enggak? Enggak kok. Dilarang enggak? Enggak. Poligami di Indonesia tidak dilarang kok. Percaya enggak? Tetapi ditertibkan gitu aja. Yaitu diberi persyaratan harus mendapat
Nah, itu dia. Priben carane yang ada turune. Dicolong jempol lalu ditempel lagi di lantas. Jempolnya asli kan. Pantesan istrinya kok di jempol ada tinta-tinta apa ini? Begini persoalannya. Saya tidak suka poligami ini. Tetapi secara logika jangan ditutup. Sebab secara kasuistik mungkin bisa terjadi. Itu aja. Istrinya sakit kena kanker serviks, tidak bisa melayani suaminya masih muda, ya kan, libidonya masih tinggi, dicempetak ningti. Kalau dilarang poligami, dia cerai, ya kan, baru dia boleh kawin lagi. Yuk kita sekarang pertimbangkan, dicerai, kawin lagi, itu kan nantinya kan kalau dilarang. Tapi kalau dibuka kesempatan dengan alasan kesehatan, alasan segala macam, baik mana? Istri yang ada sudah sakit, dicerai, nggak ada yang ngasih nafkah, nggak ada yang melindungi, ya kan? Tapi kalau dia diberikan kesempatan untuk kawin lagi, untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya, istri yang tua tetap masih dalam tanggung jawabnya. Ada yang ngasih nafkah, ada yang melindungi. Mana yang lebih baik? Ya, ini contoh saja sekalian. Iya kan? Istrinya tabrak mobil kecelakaan, kakinya putus. Ya kan begitu? Udah nggak bisa melayani suaminya lagi. Suaminya masih punya butuh juga. Apa Anda tega seorang kebutuhan seksnya tidak bisa dilampiaskan? Seks yang tidak terlampiaskan pada karo butuh nguyu beli metu. Mumet bikin gini puasa. Pernah beli bisa nguyuk ya. Mendingan jangan masih metu, belum bisa metu aja. Sakit enggak? Ya kalau sakitnya tidak bisa kencing mah, Anda paling menjerit-jerit, aduh sakit. Ya. Tapi kalau kebutuhan seksual tidak terlampiaskan, lawang dibubak apa gini? Ya Pak Bre. Ya iya. Lah ya itulah persoalannya. Jadi kita melihatnya bahwa persoalan seks ini juga persoalan kehidupan. Iya dong. Ya kan begitu. Ya itulah. Hemat saya seperti itu. Tapi tetap saya mempertanyakan, orang yang berpoligami itu enaknya di mananya? Saudara, siapa sih yang pernah ngalamin cerita? Paling-paling ning rabi tua oleh cengkalawang, rabi na oleh ceplek. Akhirnya turunnya gandok ning sepeda motor, kang ngesuk. Lah iya. Ya itulah persoalannya. Tetapi kan begini persoalannya. Umat Islam itu selama ini, jadi poligami ini sepertinya kebebasan yang tak terkendali. Iya kan? Seperti semau-mau gue. Iya kan? Dan sejarah diundangkannya undang perkawinan pernikahan ini di negeri ini juga kan menghadapi demo besar-besaran. Betul nggak? Di demo dulu tuh. Jadi apa yang terjadi sekarang ini hasil tawar-menawar antara tuntun umat Islam dan keinginan pemerintah untuk menertibkan kehidupan rumah tangga. Jadi ketika poligami itu dilarang, mereka menuntut akhirnya ngalah, pemerintah ngalah, ya udah deh boleh, tapi syaratnya harus dapat izin dari istri tua, kan gitu aja. Ya saya kira ya begitu. Jadi begini maksud saya,
Indonesia ini bukan negara agama loh. Ini negara Pancasila. Jadi jangan memaksakan, tidak gitu. Tetapi Indonesia ini negara yang bertuhan. Agama bisa dipisahkan dari negara, tapi agama tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Ini harus kamu pahami. Nggak bisa. Sekalipun negara yang komunis pun nggak bisa. Tetap aja mereka beragama kok. Hanya bedanya negara tidak memfasilitasi. Bikin gereja, silakan bikin sendiri. Kalau di sini kan negara membantu, madrasah dibikinkan, guru agama dibayar. Tapi tetap ini bukan negara agama, negara bertuhan. Ya barangnya mah menang sih mau beli paham sih rane. Iya, menang beli. Iya sebetulnya mah ada Kementerian Agama ngurusin wakaf, ngurusin haji, ngurus segala macam. Diurusin kamu. Tidak diterlantarkan dan tidak ditekan, tidak. Dihidupi, difasilitasi. Malah di Indonesia inilah salah satu negara yang bukan negara agama, tetapi membuat orang beragama nyaman di negeri ini. Ya, dalam menjalani syariatnya itu paling nyaman di sini. Kita mau sembahyang di mana aja nyaman kok. Di mana aja, di Bandung, di Jakarta, Surabaya. Mau sembahyang nih nggak usah nanya, masuk gang juga ada di situ. Di terminal ada nggak? Stasiun, di pasar, di kecamatan, di pendopo, di istana presiden, di kementerian, di keramat tunggak kana. Iya, artinya kemudahan. Haji diurusin, puasa diurusin, sholat diurusin. Masih kurang seberapa lagi. Dan ini satu bung saya ingat. Ketika agama dijadikan dasar bernegara, perhatikan, yang terbukti adalah sebagai kedok saja bagi seorang pemimpin melakukan kediktatoran, dia bisa menamakan atas nama Tuhan yang tak terbatas kekuasaannya. Siapa yang bisa ngelawan atas nama Tuhan? Ya sudah, anak Indonesia begini, boleh paham-paham bersiram. Nah, nanti ketika rajanya seorang Mu'tazilah, ahli sunnah dibantai semuanya. Engkau rajanya ahli sunnah, wong Muhammad, wong apa? Wong Mu'tazilah sembelai kabeh. Bahkan akidah dirazia. Ya kan? Wah gawat dong. Udah nyaman Pancasila, wis gak enak Pancasila mah. Kita mau terang-terang paham-paham baik. Iya. Kan begitu. Ya tinggal kita persoalannya, yang penting kita menegakkan kualitas umat Islam yang benar, belajar yang benar, amalkan yang benar. Iya. Kita juga. Jadi artinya bahwa keberadaan kita sebagai umat Islam itu jangan membuat masalah di negeri ini, tapi harus memberikan keuntungan kepada negeri ini. Itu terbangunnya stabilitas, kondusivitas, ya kan begitu. Kita semua ikut berpartisipasi membangun bangsa ini, itu saja persoalannya. Angel-angel maning. Dan nanti yang jadi persoalan ini seperti ini ya, bahwa Islam itu yang penting diamalkan oleh kamu, selesai kok. Dijamin undang-undang dan dilindungi dan difasilitasi. Tapi jangan memaksakan apa yang kamu yakini kepada orang lain. La ikraha fiddin. Maksudnya apa? Sekarang kamu agamanya Islam. Lalu maksudnya apa? Ini kan saya kan ada ilmu baru nih. Setan itu ada dialog khusus lah di satu tempat. Saya ditanya, setan tuh di dunia ini orang yang non muslim, orang ateis, orang agama lain, digoda nggak sama setan? Saya bilang digoda semua. Enggak sih. Kenapa sih? Ya kan terus pasti masuk neraka ya. Akhirnya apa digoda keding? Ngapain setan goda mereka yang sudah pasti masuk neraka? Jadi yang digoda umat Islam saja. Ilmu sindik mungkin ini. Pernah nggak dengar anggapan begitu?
Iya. Jadi mereka agama lain sih biarkan saja. Setan tidak menggoda, ngapain udah pasti nerakanya. Yang bilang pasti neraka siapa? Kamu. Jadi kamu itu seperti orang yang punya surga, punya neraka. Perang sadar. Setan sesumbar saking dendamnya kepada kamu ini mengatakannya seperti ini, dengarkan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fa bi'izzatika, maka demi kebesaranmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, mereka akan kugoda semuanya. Setan sesumbar, manusia digoda semuanya. Bukan hanya umat Islam saja, bukan, semuanya. Yang tidak tergoda ada enggak? Ada. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlasin, yang tidak bisa digoda. Ya jajare akal sirah ini begitu kok. Nah kamu mukhlasin atau mukhlisun? Mukhlisun umumnya. Bedanya apa? Kalau mukhlisun isim fa'il, kalau mukhlasun isim maf'ul. Kalau kamu artinya kamu berbuat ikhlas. Tapi mukhlasun yang sudah disetempel ikhlasnya, permanen gitu. Nah itu. Setan juga tidak akan bisa menembus mukhlasun mah. Yang seperti ini, yaitu orang yang sudah murni di dalam hatinya, tidak ada makhluk apapun di hati ini, hanya Allah saja. Sehingga setan pun nggak bisa masuk. Iya, karena tidak ada siapapun kecuali hanya Allah saja. Barang sira setan yang metu, anaknya masih dititipakan nggak tindak dong kono. Ya artinya masih sering nilik ya beli. Nyayang ngendok nih kono. Yang anak sayangin nih kono neko. Anak putune digusah ya mancing maning. Dua beli bibitan yang harapan rumah sing geneng manuk. Prapat pripit manukah. Serawatan pada bubar ya. Terus balik maning beli. Yang sayangin nih kono aja. Jadi supaya setan aja balik maning ki ketopkan bibitan sisan. Dal sisan wis masa balik kan. Wis paham? Itu frontal begitu caranya. Aja digusai we balik maning persengat. Serawatan ini balik maning. Rasanya apa sih? Gubet ngene iki. Terus gubet, murah. Iya, bedanya begitu. Nah, kalau dalam pertempuran itu meh-meh kalah, kayak kalah, aja wirang aja isin gagian nyambata Gusti. Nah, aja jangan sombong ya. Tolong menjeritlah ya Allah, tolonglah kami. Kasihanilah kami, kan begitu. Kan hanya Allah yang bisa menolong kamu ini. Ya bagaimana kamu bisa perang sama setan? Allah memberikan peringatan. Inna syaitana lakum adu mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Cuman hati-hati. Wala tattabi'u khutuwatis setan. Jangan ikuti langkah setan. Salah paham kamunya. Ngecek kulit karo setan. Ya masa menang. Yung setan bisa ndeleng sirah. Sirahnya beli bisa ndeleng. Setan nampak balasnya priben. Jadi maksudnya Allah mengatakan bahwa setan musuh kamu itu bukan suruh berkelahi dengan setan. Gagian berlindunglah kepada Allah. Anaknya sira maghrib masih dolanan banding latar. Nang balik bengi engkau sudah main kenekernya pulang udah malam ntar bu
Mengkel tak beli. Nah, di pojok sana tuh ada gandarwo tuh. Pulang nggak? Tapi karena anaknya sangat pemberani. Mana mah setannya mah? Mana? Wah, baca goblok ini. Paham nggak? Ditakut-takuti setan tuh bukan suruh gulat, segera kembali ke rumah, kan begitu persoalan. Kalau paham baik. Makanya ana bayunibu tabayatubu itu maknanya sama, kembali. Tabayatubu ana bayunibu abaya ya abaya ubu ya al-awwab at-tawwab al-inabah itu artinya kembali, gagian balik konon duduk kon gulat sama. Karena kamu tidak pernah mengukur kekuatanmu. Kamu tidak punya kekuatan apa-apa. Iya, perang sana. Ngejak kulit sekaro setan. Ditampak, tapi ngelawan encang. Borong-borong jamaah itu. Oh, tuh. Tenggelam tu napun nyeratu setan buka. Beli perang sana kenapa tuh kan? Nyerawati watu tembok serawat ya orang kena setan mau kongkol di jogetek bahkan. Nih dialogmu dengan setan itu terjadi setiap saat. Oke, kita mau sekali lagi. Bagaimana caranya kita untuk mencapai tingkat nafsul mutmainnah. Ada 3 nafsu. 1 nafsul ammarah, yaitu hawa nafsu kita, seksual kita, keserakahan kita, kebohongan kita, kedurhakaan kita, sekarebe dewek, pengen yang enak-enak, pengen syahwat, pengen jabatan. Ini namanya nafsul ammarah. Nggak bisa lepas, selalu membelit kita nih. Inna nafsa wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Semua hal-hal yang mengajak pada kesenangan-kesenangan, ya kan? Ini yang disebut dengan ego. Kata Sigmund Freud namanya ego. Bahasa Arabnya namanya al-ana. Al-ana. Ada artinya al-ana. Ego. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Ini tidak dalam keadaan stabil. Tetapi dia ikut mengontrol, dia ikut menegur, tetapi sebatas menegur saja. Memperingatkan, jangan. Itu punya orang lain yang diambil. Jangan melakukan. Itu sekarang lagi sedang merebak penyakit AIDS loh. Ya kan? Dan ketika kamu melakukannya, the feeling of guilty terus dikembangkan oleh nafsu lawamah ini. Sampai kamu nggak bisa tidur. Ini bagus. Nah, ketika kamu bisa mengatasi semuanya itu, maka ketika nafsu amarah bisa dikendalikan, nafsu lawamah juga bisa dikendalikan, baru Anda mencapaikan tingkat nafsul mutmainnah. Dan nafsul mutmainnah namanya super ego. Kalau nafsul lawamah ini ID atau id, bahasa Arabnya al-huwa. Jadi al-ana, al-huwa dan al-anal a'la. Istilah psikoanalisis Sigmund Freud itu ada 3, yaitu id, ego dan super ego. Kalau kita ini namanya al-huwa, al-ana dan al-anal a'la, atau ego, id, id dan super ego. Nah, ketika orang sudah mencapai tingkatan nafsul mutmainnah,
Anda baru merasakan kebahagiaan yang tak pernah terbayangkan. Ngelihat apa saja menyenangkan. Tidur di mana saja lelap. Makan apa saja lahap. Badannya sehat. Rezekinya lancar. Istrinya setia. Anak-anaknya ya nurut-nurut, cerdas-cerdas, baik-baik. Temannya banyak. Apakah itu bukan sorga? Kalau Anda belum bisa menciptakan sorga di dunia, jangan menghayal Anda bisa masuk sorga. Sekarang aja nggak bisa, apalagi nanti. Gimana lagi? Sedurungnya bisa gawe sampai gawe umahan dingin. Gawe bisa, umah beneran nih. Ya kita bikin sorga-sorgaan lah di sini. Nggak bisa apalagi sorga nanti. Nah, nafsul mutmain itu adalah jiwa kita yang damai. Satu, bahwa ketika kedamaian sudah masuk ke dalam diri kita, hati kita sudah damai seperti itu. Percaya nggak? Akan muncul kerinduan. Kapan aku pulang? Kok lama banget sih? Israel, mana lu? Ntar belum ada daftarnya. Berapa lama lagi? Belum ada, tunggu aja. Ya, begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suruh jemput. Kenapa baru datang sekarang? Habis baru disuruh sih. Ya udah siap. Itu dengan kerinduan. Percaya enggak? Bukan. Sekarang begini dah. TKW di Saudi Arabia. Ada kerinduan pulang enggak? Dan ketika TKW pulang, seneng enggak? Kalau kamu pulang seneng enggak? Laman kuasa ku diben. Saya mengerti, itu sangat manusiawi. Oke, anak masih cilik. Anak siapa? Oleh kawinnya siapa? Dia bukan milikmu. Bukan. Yang menyebabkan kamu tidak mau pulang ini karena selama ini kamu merasa banyak memiliki. Orang miskin, orang kaya, kendenti matine. Orang makin kaya, makin penakut menghadapi kematian. Karena dia takut akan ditinggalkan semuanya. Wong sing ning sor jembatan mah ora segera wahin. Besok ya ayo siap, anaknya apa sih? Iya. Tetapi pada akhirnya mah bukan materi kepemilikan, bukan realita di lapangan kepemilikan, tapi kepemilikan di dalam hati itu yang menentukan. Bisa saja kita memiliki banyak, punya istana, punya harta. Secara lahir kita punya, tapi hati kita tidak pernah merasa memilikinya. Iya. Sekalipun semiskin-miskinnya, tetap kalau hatinya masih memiliki, tetap masih mempunyai rasa kepemilikan. Dua anak, dua laki, dua centong, dua sendok, dua piring, dua kompor. Ya kan begitu. Sekarang beginilah. Saya mau nanya dulu, sejak kapan kamu merasa memiliki? Apakah kakimu dapat kamu yang membuatnya? Apa langit itu kamu yang membuatnya? Dan kamu tidak pernah membuat apa-apa pun. Dan semua adalah hanya pemberian gratis semuanya itu. Jadi begini, yuk sekarang kita
mempersamakan persepsi dulu. Bahwa kita ini dilahirkan ini berdasarkan kontrak sementara yang terbatas waktunya. Dan yang ada ini adalah fasilitas. Statusnya, fungsinya hanya sebagai hak guna pakai sementara. Jangan ragukan, hak guna pakai sementara. Saya punya bukti yang pasti dan tak terbantahkan bahwa semua limit terbatas dan semuanya akan kamu tinggalkan. Bukankah itu suatu bukti yang kuat bahwa semuanya adalah hakku pakai sementara? Mati itu enak gak sih? Saya ulang cerita terakhirnya. Si Ahmad nih punya pacar namanya Zainab. Di rumah sakit, lagi dirawat di rumah sakit. Di Abbasiyah di situ, di Abbasiyah Square di Kairo. Ini cerita novel judulnya Israel, karangnya Yusuf Asibai, Menteri Pendidikan Mesir. Tapi dia seorang novelis juga. Buku ini namanya Israel. Isinya adalah si Ahmad ini punya pacar lagi sakit di rumah sakit Abbasiyah. Dia beli bunga mawar, 2 tangkai bunga mawar untuk ditaruh di pot di samping tempat tidur dia. Dia berjalan bergegas. Ketika dia menyeberangi Abbasiyah Square, dia ditabrak oleh kereta metro, kereta kota tuh, kereta api kota tuh apa namanya, tram. Dia tersadar melihat dirinya terkapar di jalan dan orang berkerumun, darah mengalir dari kepalanya. Dia menjerit, itu jasad saya, nggak ada yang menoleh. Dia menjerit, itu saya. Dia manggil-manggil orang, nggak ada yang mendengar. Akhirnya ditowel sama Israel. Kamu ngomong apa? Itu kan nggak bakal denger. Kamu udah mati. Lah, iya. Kamu udah mati. Kamu sudah tidak bisa berkomunikasi mereka. Nggak bakal denger suara kamu. Jadi gimana? Ya udah mati, udah siap, ayo pulang. Ya nggak mau. Kenapa? Saya kan mau ngasih bunga buat pacar saya. Belum sampai. Jadi gimana? Ya tolong hidupkan saya lagi. Untuk apa? Saya tidak puas kalau belum sampai bunga ini kepada kekasih saya. Terus ya minta hidup lagi. Tukaran dikit kotot. Akhirnya Israel ngalah juga. Ya udah silakan kalau begitu. Kamu saya kembalikan dan kamu bisa hidup lagi, tapi setelah bunga kau sampaikan, sampai di situ saja. Siap. Yuk kita hidup lagi. Ntar dulu ada syarat lain. Apalagi syaratnya? Kalau kamu hidup lagi dan kamu menyerahkan 2 tangkai bunga kepada kekasihmu di rumah sakit, 1, jangan kau ceritakan kepada siapapun bahwa kematian adalah indah. Oh gitu, ya. Untung orang takut mati. Ada kendali. Kalau mati, kacau dunia ini. Gitu. Dia janji, oke, saya tidak akan cerita kepada siapapun. Gitu. Ini cerita novel yang membawa satu pandangan filosofis tentang kematian. Itu saking cerdiknya Yusuf Asibai mengurai kematian melalui novel semacam ini. Kalau mau beli bukunya ada, judulnya Israel. Ya, pakai online juga bisa kan? Bisa ya? Bisa nggak online? Ya bisa. Kalau kamunya berlangganan bisa, atau juga cari aja di Google. Di Google cari aja di perpustakaan, coba di Kairo, ya di Kairo bukan Azhar ya Kairo. Nanti bagian fakultas ada, itu kan buku-buku elektronik gitu, bisa kita print. Saya juga pernah nge-print buku itu juga banyak teater kameleon saya sudah nge-print. Saya kira 40 halaman, ternyata 400. Selesai itu rusak printnya.
Saya kira gitu tuh. Bisa aja, namanya buku Israel, itu bagus sekali bukunya. Ya, seperti bukunya ya agak tebal juga sih, namanya Israel. Itu Yusuf As-Sibai tentang kematian. Betapa indahnya kematian itu. Tapi ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Biarkan manusia merasa takut menghadapi mati, karena ini bisa menjadi kendali ya manusia untuk tidak berbuat jahat sewenang-wenang. Setuju? Assalamualaikum.